Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Dalam pertemuan kali ini terkait mata kuliah kreatif tourism, saya akan memberikan sebuah gambaran terkait dengan contoh kota-kota kreatif baik itu di Indonesia maupun di luar negeri. Ya, ada beberapa hal yang mungkin bisa kita pelajari dan mungkin adik-adik sudah paham semuanya mana-mana sih kota-kota kreatif ya, di Indonesia khususnya. Nah, artinya kota-kota tersebut memang menjadi rujukan wisatawan baik itu domestik maupun mancanegara. Ya, khususnya wisatawan domestik karena kota-kota kreatif itu dominannya adalah lebih banyak dikunjungi oleh wisatawan domestik. Nah, kenapa? Karena emang mereka menawarkan berbagai sajian baik itu kuliner, kemudian produk-produk kreatif, serta kota-kota yang mencerminkan serta pesona. Nah, itu akan menjadi pembahasan kali ini. Nah, mari kita akan simak terkait dengan contoh kota kreatif yang ada di Indonesia. Kalau kita klik di YouTube ya, akan ada beberapa contoh kota kreatif dan ini sebenarnya kota-kota kreatif ini merupakan bagian dari UNESCO Creative City Network. Salah satunya adalah Indonesia, ini bagian dari UNESCO Creative Cities Network. Nah, untuk kota-kota yang ada di Indonesia ada beberapa yang seperti yang sudah kita pahami. Kalau di ya sebenarnya banyak sudah mulai tumbuh berkembang kota-kota kreatif, tapi yang sudah berkembang adalah contohnya adalah ya Bandung ya seperti ini, Bandung Creative City. Kemudian mungkin kalau di Jogja ya, kemudian kalau di Surabaya dan Malang itu sebagai bagian dari Creative City. Kemudian Semarang ya, kalau di Jawa Tengah itu Semarang. Seperti kalau di luar negeri mungkin adik-adik bisa temukan di beberapa kota-kota besar di luar negeri seperti Melbourne ini. Melbourne ini sebagai suatu kota kreatif yang ada di dunia lah. Seperti juga salah satunya adalah Singapura ya. Karena memang menjadi sebuah tempat yang memang rujukan wisatawan internasional dari berbagai negara yang selalu mesti transit ya di Singapura ya seperti itu. Kita cek ya di eh, Bandung ya. Nah, Bandung Creative City ada sekitar apa sih yang ada di situ.
Ya, dari apa yang video tadi, bahwa kita akan paham terkait dengan apa sih creative cities itu. Creative cities sebagai fondasi dari pengembangan aktivitas pariwisata. Jadi pariwisata dengan creative cities tentunya tidak akan pernah terpisahkan ya. Sebagai dasar pengembangan sebuah aktivitas pariwisata, creative cities itu tadi sudah disampaikan dalam video tersebut bahwa ada ide yang sudah berkembang, ada ide dan dikembangkan. Nah, itu yang sebenarnya setiap kota itu memiliki peluang yang sama untuk berkembang menjadi sebuah creative city, dan creative city tersebut nantinya akan berkembang menjadi sebuah destinasi wisata. Dan tergantung bagaimana sih masyarakatnya yang ada di situ, yang ada di misalnya di Bandung, misalnya di Jogja, atau mungkin di Jember seperti ini. Di Jember ini bagaimana nanti masyarakatnya untuk mengembangkan ide-ide kreatifnya, kemudian ide kreatif tersebut menjadi sebuah daya tarik. Nah, ini yang akan menjadi suatu tantangan bagi setiap daerah, kreatif setiap kota untuk merumuskan apa sih eh, nilai-nilai kekhasan dari suatu daerah yang dan masyarakatnya yang nantinya bisa berkembang untuk menjadi sebuah eh, bentuk-bentuk kreatif, dan kreatif tersebut akan bernilai jual dalam aktivitas pariwisata. Nah, kalau Bandung memang sudah terkenal dengan aktivitas berbagai macam industri kreatifnya. Baik tadi dicontohkan seperti misalnya musik tradisional, kemudian ada konservasi wisata dan konservasi bangunan sejarah. Kemudian masyarakatnya juga banyak memproduksi berbagai macam bentuk-bentuk souvenir dan sebagainya. Itu menjadi sebuah bagian dari fondasi fondasi untuk pengembangan aktivitas pariwisata kreatif. Nah, creative cities ya tentunya bisa diwujudkan. Bagaimana sih masyarakatnya itu diajak untuk minimal berpikir kreatif, berpikir merumuskan berbagai macam ide-ide kreatif, kemudian ide-ide kreatif tersebut berupaya untuk diwujudkan, diimplementasikan. Ya. Itu yang paling penting, karena hanya sebatas ide itu tidak akan memberikan sebuah manfaat, tetapi kalau ide itu gagasan itu bisa diwujudkan dalam sebuah bentuk karya, sesuatu yang memang masterpiece ya, memang sangat berat, tetapi apabila bisa diwujudkan itu akan menciptakan sebuah simpul-simpul kreatif ya. Ya, di Jember ini sebenarnya banyak sekali sentra-sentra industri ya, industri kreatif, kemudian kerajinan, kemudian kuliner, kemudian bangunan-bangunan sejarah dan sebagainya, serta seni-seni tradisional. Itu sangat berkembang sebenarnya di Jember. Tentunya harus adanya effort yang lebih ya terkait bagaimana sih menstimulus saya sanggar kesenian ya, misalnya sanggar kesenian dewan keseniannya, agar mereka itu bisa berpikir kreatif, menciptakan sebuah tampilan kesenian yang wow ya, yang masterpiece, yang memang sangat berbeda ya dengan tradisional ya. Tapi mungkin kita bedakan, ini seni tradisional yang memang kontemporer, ini ya seni tradisional yang sudah mengarah ke arah modern. Itu juga harus kita perhatikan. Jadi seni juga berkembang. Ada yang konservasi, ada aspek konservasi, ada aspek yang memang apa ya, perubahan. Ada perubahan mengikuti irama atau perkembangan zaman. Tentunya itu harus diperhatikan. Dari sisi tampilannya, dari sisi kostumnya, ya ini penting juga. Kostum ini sebagai sebuah
senian itu juga harus diperhatikan karena akan mencerminkan suatu kemenarikan. Hal yang pertama dilihat dari soal tampilan kesenian itu adalah salah satunya adalah eh, bentuk kostumnya. Kostumnya apakah kostumnya sudah lama atau kostumnya sudah tidak kasarnya memang sudah tidak layak untuk dipakai atau mungkin kostumnya apa ya jadul sekali itu juga menjadi penilaian. Nah, itu tentunya harus diperhatikan kostum dan sebagainya, kemudian gerakan tari dan sebagainya juga harus dikembangkan. Nah, tentu akan memunculkan berbagai sangkar-sangkar kreatif. Nah, sangkar-sangkar kreatif ini akan berkembang menjadi apa ya, menarik sangkar-sangkar yang lain untuk juga ikut eh, mengembangkan seni tradisional mereka dan itu tentunya akan menciptakan sebuah misalnya kawasan senian ya kesenian yang memang eh, sangat erat kaitannya dengan pengembangan atau cikal bakal industri kreatif. Nah, ini sebagai salah satu contoh. Jadi setiap daerah, ya, tidak hanya Bandung, tidak hanya Jogja, Semarang, atau mungkin Malang misalnya, atau Surabaya, tetapi kota-kota kecil yang lainnya, atau mungkin level kecamatan, itu bisa dikembangkan untuk menjadi sebuah kota kreatif. Ya, kota kreatif yang memang pastinya ya menarik bagi wisatawan domestik untuk dikunjungi karena antusiasme wisatawan domestik salah satunya adalah variabel terpentingnya itu adalah terkait dengan mereka ingin mengunjungi suatu daerah yang memang berbeda tentunya yang memang menawarkan sesuatu yang memang ya itu tentunya sabta pesona ya, tentunya bagian dari sabta pesona yang menarik yang memiliki berbagai macam produk-produk ya karena memang ciri khas dari wisata domestik itu adalah belanja itu belanja dan makan ya kuliner itu juga menawarkan berbagai macam produk-produk tersebut jadi suatu daerah atau kota yang menaruhkan salah satu aspek tersebut itu akan berkembang dengan cepat ya aktivitas pariwisata ini juga akan berkembang ya, kita lihat di negara lain seperti di Melbourne ini adalah sebagai bagian dari creativity mungkin ini hal-hal yang bisa kita pelajari bisa kita terapkan mana di Indonesia atau di kota tempat kita ini di Melbourne di Australia.
Ya, dari video tadi dari University of Melbourne itu juga sudah sama dengan Pilkada Bandung tadi, bahwa seni, ya, tadi disampaikan, kota tanpa seni adalah kota tanpa hati, ya. Jadi tidak punya hati, kota itu tidak punya hati kalau seninya tidak berkembang. Jadi siapa yang menggerakkan seni di kota yang untuk menciptakan sebuah kota kreatif, ya anak-anak muda. Ya, jadi salah satu faktor penting yang ada di misalnya di Bandung, misalnya Bandung, Jogja, dan sebagainya, itu kota-kota besar, itu adalah keberadaan kampusnya, keberadaan anak-anak muda yang ada di situ yang termotivasi untuk terus berkembang, berpikir kreatif, kemudian mengimplementasikannya. Itu yang menjadi bagian dari terwujudnya kota kreatif yang ada di Jogja, yang ada di Bandung. Itu salah satunya adalah karena generasi muda yang masih eksis, yang berkembang, ide-idenya berkembang, kemudian bagaimana mereka mewujudkannya dalam bentuk seni budaya dan sebagainya, artwork, kemudian culture, kemudian dan sebagainya. Itu hal yang memang mereka bisa lakukan. Itu mereka ciptakan, wujudkan. Nah, itu kan menciptakan sebuah embrio dari pengembangan ide kreatif. Jadi Jember pasti bisa untuk dikembangkan untuk menjadi sebuah kota kreatif. Karena di sini ada beberapa kampus anak muda yang memang memiliki sensitivitas, kemudian memiliki dinamisasi pikiran dan sebagainya untuk mewujudkan ide kreatifnya. Nah, ini harus didorong untuk selalu berpikir, kemudian berupaya untuk mewujudkannya menjadi sebuah tampilan-tampilan seni, budaya, dan sebagainya yang memang industri kreatif yang memang bisa menjadi nilai jual, memiliki nilai jual. Itu yang tentunya akan menarik orang untuk datang ke Jember dan ke Malang, ke Jogja, dan Bandung. Itu bagian dari uh, kerjaan hasil karya dari anak muda. Ini harus diciptakan. Melbourne juga sama, seperti yang tadi disampaikan bahwa eh, wali kota Melbourne itu mendorong penuh generasi muda untuk terus berupaya untuk mengembangkan eh, kreativitasnya. Ya, tentunya karena memang dengan kreativitas tersebut kota itu kan terus berkembang selama, ya mungkin 24 jam ya, tanpa henti ya. Terus berkembang, dan dari situ akan pergerakan perekonomiannya akan terus berjalan ya. Ya, siapa sih penggeraknya? Ya anak-anak muda ini, ya sebagai ujung ujung pengembangan uh, kata kreatif yang ada di Melbourne. Ya, ini sebagai bagian gambaran. Mungkin di kota-kota besar yang di luar negeri juga sama. Faktor penentu di situ adalah anak-anak muda yang memang berupaya untuk menciptakan sebuah bentuk kreativitas. Ya, seperti itu. Jadi eh, ini bagian dari contoh. Mungkin hal-hal seperti ini bisa kita ambil untuk bisa kita terapkan di daerah masing-masing. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk menciptakan sebuah simpul-simpul kreatif, minimal apa yang bisa kita lakukan. Simpul-simpul kreatif itu yang kan bisa untuk mendorong, menstimulus mungkin eh, orang-orang sekitar kita untuk ikut partisipasi, ikut berproses, dan itu menjadi suatu saat kita kan nggak pernah bisa melihat kedepannya seperti apa. Tapi dari situ upaya-upaya tersebut, effortnya tersebut, itu tentunya akan memberikan sebuah efek yang bagus terkait bagaimana sih nanti kita ini eh, menciptakan sebuah daya tarik wisata baru. Ya. Creative Cities itu sebagai bagian dari embrionya adalah eh, tourism kreatif. Ya, ini harus diperhatikan bahwa kita akan membangun sebuah aktivitas pariwisata tidak hanya berbasis alam, tidak hanya berbasis budaya, tapi kita bisa menciptakan sebuah daya tarik wisata buatan yang tentunya berasal dari masyarakat-masyarakat yang memiliki ide kreatif dan berupaya untuk mewujudkannya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.